Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 281. Iblis. Egi, apakah kamu yakin bahwa Yan Ruyu menumbuhkan teknik misterius terlarang? Meskipun Chu Feng tidak tahu apa itu teknik misterius terlarang, dia bisa mendengar kesan itu dari kata-kata Egi. 8, 9, tidak jauh dari 10. Jika seseorang mengolah teknik misterius terlarang, mereka harus mengikuti aturan khusus. Dia menjaga tubuhnya seperti batu giok, dan tentu saja bukan hanya kebetulan bahwa perubahan seperti itu terjadi pada tubuhnya setelah kamu menghancurkan kesuciannya. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Keadaannya saat ini adalah memasuki jalan jahat. Dia kemungkinan besar tidak akan bisa terus hidup. Egi mengingatkan. Apa? Apakah itu berarti dia akan mati karena aku? Setelah mengetahui bahwa dia sendiri yang menyebabkan Yan Ruyu memasuki jalan jahat, dan bahkan ada kemungkinan dia sekarat karena dia, Chu Feng langsung tanpa henti menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Yan Ruyu, dia tidak ingin membunuhnya karena itu. Apa? Hatimu tidak tahan? Chu Feng, kamu lebih baik berdoa. Berdoalah agar dia mati karena memasuki jalan jahat, atau yang lain. Atau, dia akan menjadi iblis wanita haus darah, dan orang pertama yang akan dia bunuh adalah kamu. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti keseriusan masalah ini. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Yan Ruyu adalah karakter yang berbahaya yang mengembangkan teknik misterius terlarang. Tetapi tidak ada gunanya menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Sejak itu terjadi, seseorang harus menghadapinya. Setelah melakukannya, seseorang harus bertanggung jawab. Jadi, setelah Chu Feng kembali ke sekolah Lingyun, dia tidak bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Dia datang ke kediaman kepala sekolah Jade Maiden untuk meminta hukuman. Setelah tiba di tempat itu, Chu Feng menemukan bahwa mengambil inisiatif untuk meminta hukuman itu benar karena bajingan Baisi juga ada di sana. Jelas, dia sudah menceritakan segalanya kepada kepala sekolah Jade Maiden. Tentu saja, dia tidak tahu apa-apa tentang perubahan yang terjadi pada tubuh Yan Ruyu karena pada saat itu, dia masih tidak sadarkan diri. Baisi, kamu pergi dulu. Aku memiliki beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan Chu Feng. Ingat, jangan menyebutkan apapun tentang masalah Ruyu kepada siapapun. Kepala sekolah Jade Maiden duduk di kursi dan melambaikan tangannya di Baisi. Saat kamu memesan. Baisi tidak berani lambat, dan setelah memandang Chu Feng dengan penuh arti, dia berbalik dan pergi. Setelah Baisi pergi, kepala sekolah Jade Maiden pertama dengan tenang minum teh, lalu menatap Chu Feng, tersenyum dan berkata dengan lega. Chu Feng, bisa datang padaku untuk mengakui kesalahanmu sendiri membuatku cukup senang. Bisakah kamu memberitahuku kemana Ruyu pergi? Gadis itu memiliki temperamen yang kuat, jadi aku takut dia tidak akan berpikir jernih dan melakukan beberapa hal bodoh. Dari kata-katanya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa kepala sekolah Jade Maiden benar-benar sangat khawatir tentang Yan Ruyu. Jadi dia benar-benar tidak tega menyembunyikan apapun, dan dia menceritakan segalanya padanya. Setelah mengetahui bahwa Yan Ruyu dan Chu Feng melakukan hal antara pria dan wanita, kemudian tubuhnya berubah dan bahkan Chu Feng tidak memiliki cara untuk mengejar ketinggalan, kepala sekolah Jade Maiden tidak bisa tetap tenang lagi. Dia berdiri, dan ketika dia mengerutkan kening, dia berjalan bolak-balik di aula. Setelah beberapa saat, kepala sekolah Jade Maiden bertanya pada Chu Feng, Chu Feng, menurutmu alasannya mengapa perubahan seperti itu muncul di Ruyu? Maafkan aku mengatakan ini secara langsung, tetapi aku pikir perubahan itu tampaknya tidak disebabkan oleh konsumsi obat-obatan khusus. Mereka sepertinya telah terjadi karena kultivasi dalam teknik iblis. Chu Feng tidak mengatakan bahwa itu dari teknik misterius terlarang karena di benua ini, ada lebih banyak orang yang memahami dan mengenali teknik iblis, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang teknik misterius terlarang.
Jika Chu Feng pergi dan menjelaskan apa teknik terlarang misterius kepada kepala sekolah yang telah hidup selama puluhan tahun, tanpa diragukan lagi, dia pasti akan curiga bagaimana Chu Feng mengetahui tentang hal-hal itu, dan dia akan curiga bahwa Chu Feng memiliki beberapa rahasia padanya. Teknik iblis ya. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, kepala sekolah Jade Maiden berpikir sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas tanpa daya, tidak heran. Pantas. Senior, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Chu Feng cepat bertanya. Mendengar pertanyaan Chu Feng, kepala sekolah Jade Maiden pertama kali ragu-ragu, tetapi kemudian mengikuti itu, dia masih berkata kepada Chu Feng, pada tahun itu, alasan mengapa pendiri sekolah aku mendirikan sekolah di pegunungan adalah karena sangat mendalam teknik misterius ditemukan di salah satu puncak gunung di pegunungan. Teknik misterius diukir di puncak gunung. Itu tidak bisa direkam, dan itu tidak bisa dipindahkan. Itu hanya bisa dipelajari di puncak gunung. Untuk menghindari penyebaran teknik misterius, pendiri aku menciptakan sekolah di pegunungan, dan mengubah puncak gunung menjadi zona terlarang. Namun, meskipun orang tahu bahwa teknik misterius sangat mendalam, tidak ada yang bisa memahaminya. Bahkan pendiri aku hanya memahami sebagian saja. Dia memberitahu generasinya bahwa murid yang luar biasa dari sekolah harus diizinkan untuk mempelajari teknik misterius. Namun sayangnya, setelah beberapa ratus tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memahami sedikit pun teknik misterius. Lambat laun, tidak ada yang percaya bahwa teknik misterius bisa dibudidayakan lagi. Tapi setelah mendengar kamu mengatakan itu, aku ingat bahwa setelah Ruyu melihat teknik misterius untuk pertama kalinya, dia cukup sering pergi ke sana untuk mempelajarinya. Terutama 2 tahun lalu. Dia bahkan pergi ke sana setiap hari. Mungkinkah dia benar-benar memahami ketidakjelasan teknik misterius dan berhasil mengolahnya? Ada juga kejutan yang menggantung di wajah kepala sekolah Jade Maiden. Senior, bisakah kamu membiarkan aku melihat teknik misterius itu? Setelah mengetahuinya, Chu Feng langsung menjadi bersemangat karena bahkan jika dia tidak mengenali teknik misterius terlarang itu, seharusnya. Dia benar-benar ingin mengkonfirmasi apakah Yan Ruyu mengolah teknik misterius terlarang atau tidak. Mungkin dia bahkan bisa menemukan rahasia lain di tempat itu. Kamu bisa. Setelah 100 School Gathering berakhir, ikuti aku kembali ke sekolah Jade Maiden. Juga, Chu Feng, tidak perlu menyalahkan diri sendiri untuk masalah ini. Meskipun kamu tidak banyak menjelaskan, setelah mendengar kata-kata Baisi, aku dapat melihat bahwa masalah ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada kamu. Sebaliknya, sangat mungkin bahwa kamu adalah korban juga. Gadis Baisi ini memang memiliki sifat yang agak nakal, dan kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang terlalu luar biasa. Namun, dia masih merupakan penyemaian yang langka. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ruyu, di masa depan, sekolah Jade Maiden aku perlu disangga olehnya. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, kepala sekolah Jade Maiden tidak menyalahkan Chu Feng. Adapun Chu Feng, setelah mengetahui bahwa kepala sekolah Jade Maiden sedang mempersiapkan untuk mengembangkan Baisi setelah sesuatu terjadi pada Yan Ruyu, ia juga sangat terkejut. Dia ingat orang macam apa Baisi itu dan dia bahkan awalnya ingin menasihati sesuatu, tetapi setelah mempertimbangkan bahwa itu adalah urusan mereka sendiri, dia tidak berbicara. Setelah semua, dari kepala kata-kata sekolah Jade Maiden, pasti ada alasan mengapa dia memutuskan itu, karena kepala sekolah memahami Baisi dan Yan Ruyu lebih baik daripada orang lain. Setelah itu, saat Chu Feng masuk dengan sombong, dia dengan sombong pergi. Ketika dia keluar, dia bahkan melihat Baisi. Apa yang kamu lakukan untuk senior Yan? Kamu iblis. Setelah melihat Chu Feng, wajah Baisi dipenuhi dengan kebencian. Ketika Chu Feng melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya menyerang dengan kecepatan kilat dan menjepit dagu Baisi. Dia kemudian menggerakkan mulutnya di sebelah telinganya dan dengan keras memperingatkan. Kamu benar. Aku seorang iblis. Kamu lebih baik tidak membuatku marah, atau aku akan menghancurkan kultivasimu dan menjualmu ke rumah bordil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melemparkan Baisi pergi dan pergi dengan langkah besar.
Di sisi lain, Baishi kosong berdiri di sana. Pada saat itu, keringat dingin di seluruh wajahnya dan ketakutan memenuhi matanya karena dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng benar-benar tidak hanya mengucapkan kata-kata bercanda. Chapter 282. Merebut kembali wajah. Apakah itu karena ancaman Chu Feng terhadap Baishi atau karena perintah oleh kepala sekolah Jade Maiden? Pada akhirnya, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah antara Yan Ruyu dan Chu Feng. Bahkan Li Sangking tidak tahu. Namun, menghilangnya Yan Ruyu adalah kenyataan, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Jadi, sangat cepat, berita Yan Ruyu menghilang dari sekolah Lingyun dengan cepat menyebar. Setelah berita itu tersebar, memang, keributan yang cukup besar muncul. Segera, orang-orang menebak mengapa murid nomor 1 yang mewakili partisipasi sekolah Jade Maiden dalam 100 School Gathering tiba-tiba menghilang, dan mengapa bahkan kepala sekolah Jade Maiden tidak tahu. Hal itu hanya bisa menyebabkan kepala orang luar menjadi penuh kabut. Tetapi di dalam Jade Maiden School, mereka tidak bisa membantu tetapi mengaitkan Chu Feng dengan Yan Ruyu. Banyak orang yang menebak, apakah itu karena Yan Ruyu tidak mau menikah dengan Chu Feng, dan karena dia juga tidak ingin bertarung melawan wajah kepala sekolah, dia hanya berjalan keluar dan diam-diam lolos dari pernikahan? Tidak baik bagi Chu Feng untuk mengatakan apapun tentang tebakan itu, karena pada kenyataannya, itu jauh lebih serius daripada yang mereka duga. Saat ini, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa karena jika kebenaran tersebar, tidak peduli kepadanya, atau kepada Yan Ruyu, atau ke sekolah Jade Maiden, itu tidak akan baik. Pada saat yang sama, dalam beberapa hari itu, kemajuan melalui 100 School Gathering juga sangat intens. Akhirnya, pada hari ini, itu mencapai akhir. Chu Feng dan Li Sangking yang beristirahat selama beberapa hari akhirnya pergi ke lantai pertempuran 100 School Gathering untuk pertama kalinya. Tetapi ketika mereka naik, mereka tiba-tiba menemukan bahwa hasil dari 100 School Gathering cukup mengejutkan. Setelah pertempuran tadi, kepala sekolah terkuat dan murid terkuat di 100 School Gathering tahun ini sudah dipilih. Seperti biasa, kedua tempat itu ditempati oleh sekolah Lingyun. Murid terkuat adalah murid nomor 2 dari sekolah Lingyun, Feng Hao, yang memiliki kultivasi tingkat 6 dari ranah mendalam. Posisi nomor 1 yang dia dapat bisa dikatakan miliknya dengan baik. Meskipun dia hanya nomor 2 di sekolah Lingyun, selain Dugu Aoyun, tidak benar-benar ada murid lain yang bisa mengalahkannya di seluruh provinsi Azur. Tetapi jika dibandingkan dengan murid terkuat, kepala sekolah terkuat itu agak tak terduga. Untuk mengetahui bahwa kepala sekolah Lingyun bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan tahun ini untuk memperebutkan gelar kepala sekolah terkuat. Bahkan para tetua tidak berpartisipasi di dalamnya, dan yang melakukannya adalah murid nomor 1 dari sekolah Lingyun, Dugu Aoyun. Pada saat itu, melihat Dugu Aoyun yang berdiri di lantai pertempuran untuk kepala sekolah terkuat, Chu Feng dan Li Sangking tahu bahwa Dugu Aoyun benar-benar mengalahkan berbagai kepala sekolah dengan status berasal dari generasi muda, dan dengan demikian menjadi tahun ini terkuat kepala sekolah. Tidak hanya itu membuktikan kekuatannya, itu juga membuktikan kekuatan yang kuat dari sekolah Lingyun. Begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak perlu mengirim kepala sekolah atau orang tua. Dengan satu murid, mereka dapat menyapu semua sekolah lainnya. Lihat, bukankah itu 2 sampah dari sekolah Azur Dragon? Mereka benar-benar berani keluar. Aku bahkan berpikir bahwa setelah menghilang selama berhari-hari, mereka sudah melarikan diri tanpa meninggalkan apapun. HMPH. Hari ini, mereka harus menantang Dugu Aoyun dan Feng Hao. Jika tidak, mereka akan menerima kutukan ganas. Betul. Mereka mendapat posisi khusus dengan mengandalkan hubungan yang baik dengan Qi Feng Yang. Tapi melihat itu sekarang, Qi Feng Yang tidak membantu mereka, tetapi malah merugikan mereka. Setelah Chu Feng dan Li Sangking muncul, tatapan cemoohan yang tak terhitung jumlahnya tertarik ke arah mereka. Hampir semua orang dari semua sekolah menahan mereka dengan jijik, dan menunggu mereka menjadi lelucon. Karena jika Chu Feng dan Li Sangking menyerah kesempatan untuk menantang mereka, itu sama dengan mereka takut pada Dugu Aoyun dan Feng Hao dan mengakui diri sendiri bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk posisi khusus. Tetapi jika mereka memilih untuk menantang, hasilnya pasti kalah.
Mengesampingkan perbedaan kekuatan antara Chu Feng dan murid nomor 2 dari sekolah Lingyun, Feng Hao tidak mungkin baginya untuk menang, bahkan Li Zhangqing yang sama dengan Du Guoyun karena dia juga memiliki budidaya tingkat 8 tentang dunia mendalam tidak dipandang tinggi. Karena Du Guoyun mampu berdiri di ujung berarti bahwa dia tidak hanya mengalahkan kepala sekolah di tingkat ke-8 dari dunia mendalam. Itu berarti bahwa dia juga mengalahkan kepala sekolah di level 9 dari ranah mendalam. Setelah secara pribadi menyaksikan bagaimana Du Guoyun mengalahkan berbagai kepala sekolah dengan postur tubuh yang sempurna dan sudah diyakinkan oleh kekuatan kuat Du Guoyun, mereka secara alami tidak akan percaya bahwa Li Zhangqing yang tidak penting akan mampu mengalahkan Du Guoyun. Kepala Sekolah Li. Menurut aturan 100 School Gathering, kamu dan Chu Feng masing-masing memiliki hak untuk menantang Du Guoyun dan Feng Hao. Selama kamu bisa mengalahkan Du Guoyun, gelar kepala sekolah terkuat akan menjadi milikmu. Secara alami, nama sekolah Azure Dragon kamu dapat menyebar ke seluruh provinsi Azure. Tapi aku ingin tahu apakah kamu memilih untuk menantang atau menyerah. Kepala sekolah Lingyun, Yan Yangtian, tersenyum dan menatap Li Zhangqing. Ho! Karena kepala sekolah yang belum berpartisipasi dalam 100 School Gathering tahun ini, bahkan jika aku mendapatkan gelar kepala sekolah terkuat, itu hanya judul kosong. Tapi sebagai seorang tetua, aku tidak bisa ditakuti oleh seorang junior kan? Bagaimanapun, aku merasa bahwa jabatan kepala sekolah terkuat harus diambil oleh kepala sekolah. Itu tidak terlalu bagus jika seorang murid mendapatkannya. Jadi aku, Li Zhangqing, memilih untuk menantang. Suara mendesing. Setelah berbicara, Li Zhangqing melompat turun dari panggung utama dan mendarat ke lantai pertempuran tempat Du Guoyun berada. Ini. Li Zhangqing benar-benar akan menerima tantangan? Pada saat itu, orang-orang yang awalnya ingin melihat Li Zhangqing menjadi lelucon semua tidak bisa menahan kaget. Terutama kepala sekolah yang dikalahkan oleh Du Guoyun. Wajah mereka berubah dan mereka mengungkapkan emosi yang rumit. Tanpa alasan lain tetapi karena kata-kata yang baru saja dikatakan Li Zhangqing. Seorang kepala sekolah harus berpartisipasi dalam kompetisi untuk kepala sekolah yang terkuat. Kemana kepatutan pergi jika mereka membiarkan seorang murid melakukannya? Tindakan sekolah Lingyun memukul wajah semua sekolah dan kepala sekolah, dan tindakan Li Zhangqing saat ini berusaha untuk merebut kembali beberapa wajah untuk kepala sekolah. Kepala sekolah Li, tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jadi jika aku melukaimu, tolong maafkan aku. Du Guoyun berdiri di atas panggung sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan kesombongan dan harga diri, dia tersenyum pada Li Zhangqing tetapi dia tidak bertindak seperti junior sama sekali. Dapat dilihat bahwa dia sama sekali tidak menempatkan Li Zhangqing di matanya, apalagi memperlakukannya seperti seorang senior. Tinju dan tendangan memang tidak memiliki mata, jadi jika aku menyakitimu, jangan menyimpan dendam. Li Zhangqing pertama-tama dengan acuh tak acuh tersenyum, lalu dengan cepat setelah itu, wajahnya tiba-tiba berbalik mengatakan. Sebuah badai liar melonjak di bawah kakinya dan seluruh tubuhnya membentuk barisan cahaya saat ia berlari. Kecepatannya cepat dan bahkan tidak ada cara untuk menangkap tubuh aslinya. Orang hanya bisa melihat kekaburan yang ditinggalkannya. Itu adalah keterampilan bela diri tubuh peringkat 6 yang mendalam. Meskipun murid-murid sekolah Azure Dragon belum mengolahnya, Li Zhangqing yang merawat keterampilan bela diri sudah sangat memahami mereka dan dia memahami mereka dengan sangat jelas sampai ke keadaan kemurnian yang sangat tinggi. Wus beberapa tubuh Li Zhangqing terbentuk menjadi satu barisan dan mereka menjadi naga manusia yang panjang ketika mereka mengelilingi Du Guoyun dengan cepat berputar di sekelilingnya. Kekuatannya benar-benar sangat menakutkan. Li Zhangqing benar-benar memahami teknik yang sangat mendalam. Bukankah Azure Dragon School adalah sekolah kelas 2 sebelumnya? Bagaimana mungkin itu memiliki keterampilan bela diri yang kuat? Impresif. Tidak heran dia memberikan suasana seperti itu. Ternyata Li Zhangqing adalah orang yang menyembunyikan kemampuannya dengan cukup dalam. Keterampilan bela diri yang ditampilkan Li Zhangqing berhasil mengejutkan semua orang. Mata mereka semua bersinar dan mereka merasa sedikit meremehkan Li Zhangqing.
Namun, dibandingkan dengan pengamat sekitarnya, Du Guaoyun berdiri di mana dia seolah-olah tidak ada hubungannya dengan semua jika itu. Dia bahkan tidak melihat Li Sangking, dan senyum jijik tergantung di sudut mulutnya. Chapter 283. Merobek kedua lengan. Senior Li, berhenti berkedip dan cepat menyerang. Jika kamu bahkan dapat menyentuh aku hari ini, kamu menang. Du Guaoyun tersenyum dengan jijik. Sungguh anak sombong yang arogan. Hari ini, aku akan membiarkan kamu mengalami metode sekolah Azur Dragon aku. Li Sangking mendengus dingin. Tiba-tiba, dia menjadi deretan cahaya dengan lapisan figur ilusi dan dia menyerang Du Guaoyun. Wus, tetapi ketika Li Sangking akan menyentuh Du Guaoyun, tubuhnya sedikit condong ke samping dan serangan Li Sangking dengan mudah dihindari. Tidak cukup cepat. Ayo cepat. Setelah menghindari serangan, Du Guaoyun tersenyum dan berkata dengan pura-pura. Karena dia sedang diajak oleh Du Guaoyun, kecepatan Li Sangking memang menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Posisi yang dia serang juga menjadi semakin licik. Begitu banyak yang semua ahli di tingkat 8 dari alam mendalam menyala mata mereka dan terus menghela nafas dengan pujian. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu Li Sangking yang biasanya tidak memiliki pertunjukan yang luar biasa akan mengejutkan semua orang ketika dia menunjukkan kemampuannya. Dengan kekuatan pertempuran Li Sangking dari yang dia tunjukkan, mungkin bahkan mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Kepala sekolah Azur Dragon benar-benar mengejutkan mereka. Ini tidak akan terjadi. Itu cukup. Du Guaoyun bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi dua kepala sekolah yang memiliki kekuatan tingkat 9 dari alam yang mendalam tanpa daya menggelengkan kepala mereka karena saat mereka dikalahkan oleh Du Guaoyun, mereka sangat tahu Du Guaoyun memiliki kekuatan yang sangat dalam. Bahkan mereka tidak punya cara untuk mengalahkan Du Guaoyun, apalagi Li Sangking. Memang, meskipun serangan Li Sangking menjadi lebih dan lebih ganas, Du Guaoyun masih memiliki tangannya di belakang punggungnya dan dia berdiri di tempat dia berada. Setiap kali Li Sangking diserang, dia bisa dengan mudah menghindar. Terkadang, dia bahkan tidak melihat Li Sangking. Dia sepenuhnya mengandalkan intuisi dan reaksinya. Itu masih belum cukup cepat. Bisakah kamu datang lebih cepat? Kamu seharusnya tidak berpikir untuk menyentuh aku dalam hidup kamu dengan kecepatan ini. Du Guaoyun mencibir dan berkata. Pada saat itu, Li Sangking tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya akhirnya muncul di depan semua orang. Namun, wajahnya saat ini agak pucat dan dia terengah-engah dengan tetesan besar keringat jatuh. Bisa dilihat bahwa itu meskipun keterampilan bela diri jasmani yang ia gunakan sebelumnya sangat menakjubkan, ia masih menyia-nyiakan daya yang tidak sedikit. Namun demikian, Li Sangking tidak terlihat seperti dia akan mundur sedikit pun. Sebaliknya, sentuhan resolusi dan tekad muncul ke tatapannya, dan dia berkata kepada Du Guaoyun, kamu pikir aku tidak bisa menyentuhmu? Saat ini, aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku bisa menyentuhmu atau tidak. Tiba-tiba, Li Sangking menyebar kedua tangannya lebar dan ledakan kekuatan mendalam yang tak terbatas meledak keluar dari tubuhnya. Ia naik ke udara, menyebar, dan setelah itu, kekuatan mendalam dengan cepat mengembun dan sangat cepat. Pedang tajam yang tak terhitung banyaknya dengan tatapan dingin muncul. Ada lebih banyak pedang tajam dan mereka perlahan melayang di sekitar Li Sangking. Dengan beberapa perkiraan kasar, setidaknya ada beberapa puluh ribu pedang tajam yang dikondensasikan oleh kekuatan mendalam. Setiap orang seperti binatang buas yang mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang. Mereka terus gemetar di udara, seolah-olah mereka tidak bisa menahan dorongan mereka untuk darah. 10.000 pedang kembali ke sekte. Tiba-tiba, Li Sangking mengulurkan kedua tangannya dan telapak tangannya seperti pedang saat mereka menunjuk ke arah Du Guaoyun. Puluhan ribu pedang tajam yang melayang di sekelilingnya menjadi beberapa puluhan ribu deretan cahaya. Seperti hujan meteor, mereka terbang menuju Du Guaoyun. Oh. Kamu menunjukkan kekuatan sejati kamu sekarang? Tapi sayangnya, itu masih tidak berguna. Du Guaoyun tersenyum ringan, lalu setelah itu, tubuhnya melintas dan dia menjadi kabur saat dia mulai dengan cepat memusingkan dalam puluhan ribu pedang.
Woos pedang mengikuti gerakan jari Li Shangqing. Jika dia menunjuk ke sana dengan kedua jarinya, puluhan ribu pedang akan menembak ke sana. Ketika mereka mengikuti jari-jarinya, mereka menjadi lingkaran kekuatan mendalam yang tak terbatas yang mengelilingi Dugu Aoyun. Tapi itu tetap tidak berguna. Metode tubuh Dugu Aoyun terlalu aneh. Tidak hanya ia mampu bertahan dari puluhan ribu pedang, bahkan tidak ada satupun pedang yang mampu menyentuh tubuhnya. Di bawah situasi itu, semua orang menghela nafas kagum ketika mereka menyaksikan. Mereka sangat terpesona oleh pemandangan di depan mata mereka. Bela diri keterampilan yang Li Shangqing gunakan adalah peringkat 61, dan itu adalah keterampilan bela diri berkualitas tinggi dalam keterampilan bela diri peringkat 6. Itu bahkan digunakan begitu sempurna oleh kekuatan Li Shangqing dan sangat menakutkan ditampilkan dari itu. Namun, keterampilan bela diri seperti itu masih tidak dapat menyentuh Dugu Aoyun. Itu menunjukkan kemampuan Dugu Aoyun. Pemuda yang sama dengan Li Shangqing, memiliki juga kultivasi dari level 8 dari alam yang mendalam, bahkan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat daripada Li Shangqing. Woos tiba-tiba, sebuah blur menepis puluhan ribu pedang, dan seperti cahaya, itu langsung menuju Li Shangqing. Sampah! Melihat itu, Chu Feng secara tersembunyi mengutuk karena dia merasakan niat membunuh dalam blur. Tapi sebelum dia bisa bergerak untuk membantunya, tekanan besar menyelimutinya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Anak muda, ketika orang lain berkelahi, kamu tidak boleh ikut campur. Ini adalah aturan paling dasar. Kamu harus mengertikan. Memutar kepalanya ke samping untuk melihat, kepala sekolah Lingyun, Yan Yangtian, saat ini tersenyum sambil melihat Chu Feng. Tekanan yang menyelimuti Chu Feng datang dari tubuhnya. Orang ini benar-benar memasuki alam surga. Chu Feng erat mengerutkan alisnya karena dia tidak bisa menahan tekanan itu. Ada beberapa kekuatan tak terkalahkan yang terkandung di dalamnya. Itu adalah kekuatan yang melebihi kekuatan mendalam, dan Chu Feng tahu bahwa itu sangat mungkin bahwa itu kekuatan misterius dan kuat adalah kekuatan surga, yang juga berarti Yan Yangtian benar-benar memasuki alam surga. Bang! Pada saat yang sama, blur sudah tiba di depan Li Shangqing dan menjadi Dugu Aoyun. Dia mengulurkan tangan dan dengan erat meraih lengan Li Shangqing, lalu dengan dingin tersenyum dan berkata, "Senior Li, ini adalah akhirnya." Setelah berbicara, Dugu Aoyun tiba-tiba berhenti. Setelah suara riping, kedua lengan Li Shangqing secara paksa dicabik oleh Dugu Aoyun. Sejumlah besar darah berceceran ke tanah. Kepala sekolah. Melihat itu, wajah Chu Feng sangat berubah. Dia dengan marah berteriak dan dia awalnya ingin buru-buru, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang tekanan tanpa batas karena masih menyelimutinya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Chu Feng, jangan bertindak terburu-buru. Aku tidak akan mati. Setelah mendengar lolongan Chu Feng, Li Shangqing menahan rasa sakit di lengannya yang robek dan berbicara untuk meyakinkannya. Wops. Permisi, Senior Li. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa itu tulang tua kamu yang lemah. Aku hanya ditarik ringan dan itu melukai kamu. Tapi jangan khawatir. Sekolah Lingyun aku memiliki obat-obatan terbaik dan dokter terbaik. Mereka akan bisa menyembuhkan lenganmu yang patah. Dugu Aoyun memegangi lengan Li Shangqing dan mengejek. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, kepala sekolah Jade Maiden bergegas ke lantai pertempuran. Dia pertama kali merebut lengan Li Shangqing dari Dugu Aoyun, lalu dia menyandarkan Li Shangqing dan dengan dingin berteriak pada Dugu Aoyun, "Pindah, atau aku tidak berani memastikan bahwa itu aku tidak akan membunuhmu." Oh, itu adalah kepala sekolah Jade Maiden. Aku menghormati aku. Setelah melihat kepala sekolah Jade Maiden, Dugu Aoyun menjadi sedikit lebih sopan dan dia memberikan beberapa penghormatan palsu. Kepala sekolah Jade Maiden tidak memperhatikan dia, tetapi ketika dia melewatinya, dia berkata dengan suara rendah, "Aku tahu kamu memiliki mata pada Ruyu. Tapi hari ini, aku akan memberitahumu ini. Lebih baik kau menyerah pada UR karena aku sudah memberikannya kepada Chu Feng." Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala sekolah Jade Maiden melewatinya, dan saat mendukung Li Shangqing,
dia meninggalkan lantai pertempuran. Chapter 284. Gigi untuk gigi. Setelah mendengar kata-kata dari kepala sekolah Jade Maiden, wajah Dugu Aoyun langsung berubah. Tinju dalam jubahnya mengepal erat dan tatapan dingin muncul di matanya saat ia menyapu pandangannya ke Chu Feng yang masih di panggung tinggi. Pada saat yang sama, Chu Feng juga menatap Dugu Aoyun dengan tatapan yang sama-sama dingin, dan dalam tatapannya, helai niat membunuh juga melonjak. Chu Feng, giliranmu sekarang. Menurut aturan, kamu memiliki kesempatan untuk menantang Feng Hao. Apakah kamu akan menantangnya, atau kamu akan memberikan kesempatan ini? Pada saat yang sama, kepala sekolah Ling Yun, Yan Yang Tian, tersenyum saat melihat ke arah Chu Feng. Saat itu, semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Kekalahan Li Sangking sudah menjadi pelajaran yang diberikan dalam darah. Semua orang bisa melihat bahwa sekolah Ling Yun sengaja memilih Li Sangking dan Chu Feng. Pada saat ini, pilihan terbaik bagi Chu Feng adalah menyerah. Atau yang lain, semua orang percaya bahwa Feng Hao yang memiliki kekuatan unggul atas Chu Feng tentu akan bertindak serupa dengan bagaimana Dugu Aoyun bertindak terhadap Li Sangking untuk membuat Chu Feng membayar harga yang menyakitkan. Namun, Chu Feng hanya mencibir ketika dia menghadapi pertanyaan Yan Yang Tian dan berkata, "Aku akan membiarkan kamu tahu apa pilihan aku." Suara mendesing. Setelah berbicara, Chu Feng melompat dan dia berlari ke panggung pertempuran di mana Feng Hao berada. Dia bahkan berkata kepada Feng Hao, "Sepertinya tubuhmu sudah pulih cukup baik ya. Aku bahkan berpikir kalau kamu menjadi lumpuh dan aku tidak pernah menyangka kamu masih bisa berpartisipasi dalam 100 School Gathering ini. Maksud kamu apa?" Setelah mendengar kata-kata itu, warna wajah Feng Hao sangat berubah karena dia mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-katanya. Sekitar setengah tahun yang lalu, di dalam lembah 100 tikus, selama pertarungan atas obat-obatan mendalam, Feng Hao lumpuh dan dia hampir mati karena seseorang yang menyebut dirinya sebagai Asura. Meskipun tubuhnya saat ini sudah pulih karena sumber daya yang luas dari sekolah Ling Yun, hal yang terjadi hari itu adalah rasa sakit yang akan tetap selamanya di hatinya. Itu adalah noda yang tidak bisa dihapus dan lelaki bernama Asura meninggalkan bayangan di hatinya. Chu Feng tidak menjawab pertanyaan Feng Hao. Dia hanya dengan dingin tersenyum dan berkata, "Tidak banyak. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa kamu lebih baik mempersiapkan diri untuk menjadi lumpuh." Omong kosong. Dengan kultivasi kamu pada tingkat 9 dari ranah asal, kamu ingin melumpuhkan aku? Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Feng Hao benar-benar marah oleh Chu Feng. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan dia bergerak ke arah Chu Feng. Telapak tangan itu bukan keterampilan bela diri, tetapi itu adalah serangan dari kondensasi kultivasinya ke tingkat 6 dari ranah mendalam serta kombinasi teknik misteriusnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Chu Feng, berhati-hatilah. Feng Hao tidak bisa dibandingkan dengan Gong Luyun. Dia benar-benar jenius jadi jangan ceroboh karena kamu hanya menggunakan kultivasi sendiri untuk melawannya. Pada saat itu, Egi mengingatkan dengan sungguh-sungguh. HMPH. Pada awalnya ketika aku meminjam kekuatan kamu, aku bisa mengalahkannya seperti anjing. Saat ini, aku masih bisa melakukannya juga. Chu Feng mendengkur dengan dingin. Dia tidak menghindari telapak tangan Feng Hao. Sebaliknya, dia membalikkan tangannya dan melemparkan tinju, dan dengan kekuatan asal yang bertarung melawan kekuatan yang sangat besar, dia menyerang balik Feng Hao. Apakah Chu Feng gila? Dia benar-benar akan bertarung melawan Feng Hao yang berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam dengan kultivasi ranah asal? Adegan itu menakutkan semua orang karena Chu Feng hanya mencari jalan kematian. Di sisi lain, Baisi dan yang lainnya dari sekolah Jade Maiden, kepala sekolah pedang, serta murid nomor 1 dari sekolah pedang, Nangong Xiao, menatap Chu Feng dengan tatapan rumit. Mereka yang telah melihat kekuatan pertempuran super kuat Chu Feng benar-benar ingin tahu apa tahap kekuatan Chu Feng tercapai, dan apakah dia mampu bertarung melawan murid nomor 2 dari sekolah Ling Yun. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan asal Chu Feng menunjukkan kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Bukan hanya itu tidak dihancurkan, melainkan,
ketika orang banyak itu menatap, itu menghilangkan kekuatan Feng Hao dari kepalan tangannya. Wu setelah mengusir serangan Feng Hao, Chu Feng memimpin serangan. Itu melintas di bawah kakinya, dan seperti panah yang meninggalkan busur, seluruh tubuhnya melesat ke arah Feng Hao. Kamu benar-benar ingin mati. Melihat itu, Feng Hao tidak menahan diri lagi. Kekuatan mendalam dari tubuhnya melonjak keluar dan menjadi tangan kekuasaan mendalam besar yang tak terhitung jumlahnya. Tangan besar itu terulur, dan mulai mencakar dan membanting ke Chu Feng. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan metode kecil-kecil ini? Kemarahan Chu Feng naik ke langit dan dia bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk mundur. Dia terus maju ke depan seperti biasa, dan saat dia mengoperasikan teknik misterius tingkat tinggi, kekuatan pertarungan tubuhnya meningkat lagi dan dia sudah jauh mendekati tingkat 1 ranah mendalam. Setelah itu, salah satu tangannya mengepal, dan pisau besar berwarna emas terkondensasi ke tangannya. Dia memotong ke arah tangan besar yang masuk, dan ketika cahaya keemasan berkedip, tangan besar yang tanpa henti datang ke arahnya semua terpotong. Surga. Chu Feng ini benar-benar dapat bertarung di sekitar Feng Hao yang berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam dengan budidaya tingkat ke-9 dari ranah asal. Ini tidak benar. Tidak hanya itu, tetapi Chu Feng jelas hanya menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5, tetapi Feng Hao menggunakan keterampilan bela diri peringkat 6 yang terkenal dari sekolah Ling Yun, 10.000 tangan laba-laba. Perbedaan kekuatan antara dua keterampilan bela diri harus sangat besar. Tapi Chu Feng, pada saat ini, menekan keterampilan bela diri Feng Hao peringkat 6 dengan keterampilan bela diri peringkat 5-nya. Bagaimana bisa Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan seperti itu? Kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng mengejutkan semua orang. Belum lagi orang-orang dari berbagai sekolah, bahkan 12 pelindung sekolah Ling Yun, termasuk murid nomor 1 Dugu Aoyun serta kepala sekolah Yan Yang Tian menyalakan mata mereka dan mereka tercengang oleh kekuatan pertempuran Chu Feng. Namun, dibandingkan dengan para pengamat, Feng Hao yang menghadapi Chu Feng yang mendekat mulai sedikit panik karena pada saat itu, dia merasakan perasaan tekanan yang akrab dari tubuh Chu Feng. Dia merasakan tekanan itu kira-kira setengah tahun yang lalu. Itu dari orang misterius yang hampir membunuhnya di lembah 100 Bens, Asura. Kamu. Pada saat itu, Feng Hao akhirnya bereaksi. Dia menatap Chu Feng sambil tercengang dan tatapannya dipenuhi dengan rasa takut. Kamu sudah menebak dengan benar. Tapi Chu Feng yang sudah berlari di depan Feng Hao tidak memberinya kesempatan untuk selesai berbicara. Pisau besar di tangannya menjadi 2 buram keemasan lagi, dan setelah dia menyapu Feng Hao, 2 baris darah berceceran dan kedua lengan Feng Hao terpotong saat mereka jatuh ke tanah. Dengan penundaan singkat, Feng Hao memandang lengannya yang terpotong dan dia berguling-guling di tanah dengan kesedihan yang mematikan dan dia melolong dengan menyakitkan. Ini. Chu Feng ini sebenarnya benar-benar memotong kedua lengan Feng Hao. Ini berarti rumor sebelumnya benar, dan Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang dapat melampaui berbagai tingkatan. Dengan kultivasi level 9 dari ranah asal, dia mengalahkan Feng Hao yang berada di level 6 dari ranah mendalam, dan dia bahkan mengalahkannya dengan mudah. Metode Chu Feng terlihat sepenuhnya dengan jelas oleh semua orang dan mereka semua terkejut oleh kekuatan pertempuran yang dia perlihatkan karena kekuatan pertempuran yang menakutkan itu tidak terlihat sebelumnya oleh mereka. Itu menyebabkan mereka merasa tidak percaya pada saat itu juga, dan mereka bahkan meragukan apakah semuanya benar atau tidak. Tetapi dibandingkan dengan keheranan murni dari kerumunan, orang-orang dari sekolah Ling Yun memiliki kemarahan yang naik ke langit dan mereka menunjuk ke Chu Feng dan dengan marah menegur. Chu Feng, ini keterlaluan. Ini hanya pertarungan kecil, namun kamu perbuat pertarungan seperti itu? Kamu akan membayar harga untuk tindakanmu. Saat mereka bercakap-cakap, para murid dan tetua dari sekolah Ling Yun bergabung bersama dan mengepung bermain pertempuran saat Chu Feng dan Feng Hao berada. Melihat bahwa orang-orang dari sekolah Ling Yun marah, orang-orang yang tidak dari sekolah Ling Yun ketakutan, dan mereka tidak bisa menghindari menambahkan rasa kasihan ke dalam tatapan yang mereka lihat bersama Chu Feng. Karena di dalam Provinsi Azur, selain rumah Pangeran Qilin, sekolah Ling Yun adalah bosnya. Ketika Chu Feng memperlakukan Feng Hao sedemikian rupa,
tidak hanya dia menyakiti Feng Hao, dia juga memukul wajah sekolah Ling Yun. Secara alami, mereka tidak akan dengan mudah melepaskannya sehingga semua orang merasa bahwa Chu Feng memiliki bencana yang menghadangnya. Tetapi dibandingkan dengan kekhawatiran para pengamat, Chu Feng yang dikelilingi tidak takut sedikit pun. Dia dengan jijik berkata, ini hanya gigi untuk gigi. Chapter 285. Mencari jalan kematian. Gigi untuk gigi, jadi itu berarti disengaja? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, kerumunan sekolah Ling Yun bahkan lebih marah. Niat membunuh diungkapkan satu demi satu, dan mereka benci tidak bisa merobek-robek Chu Feng. HMPH. Bagaimana Du Guoyun memperlakukan kepala sekolah aku pada awalnya? Sebagai tuan rumah 100 School Gathering, mengapa kamu tidak menonjol saat itu? Orang-orang dari sekolah Ling Yunmu adalah orang, tetapi orang lain bukan orang? Aku menyakiti seseorang dari sekolah Ling Yun kamu dan kamu membutuhkan aku untuk membayar harganya, tetapi kemana kamu lari ketika sekolah Ling Yun kamu melukai kepala sekolah aku? Sebagai sekolah nomor 1 di Provinsi Azur, di mana keadilan kamu? Chu Feng tidak takut bahkan ketika dia menghadapi bahaya, dan dia bahkan sangat mempertanyakan kembali. Saat mereka menghadapi pertanyaan Chu Feng yang konsisten, wajah orang banyak dari sekolah Ling Yun berubah pucat dan memang, mereka tidak bisa membalas. Dengan demikian, selama Chu Feng tidak membunuh Feng Hao, mereka tidak boleh mengelilingi dan menyerang Chu Feng. Bagaimanapun, Du Guoyun adalah orang pertama yang melepaskan lengan Li Shangqing. Bam bam bam, tiba-tiba, ledakan suara tepuk tangan yang jelas dan keras terdengar. Hahaha. Bagus, bagus. Setelah itu, tawa yang aneh juga terdengar. Itu adalah kepala sekolah Ling Yun, Yan Yang Tian. Pada saat itu, dia berdiri di atas panggung tinggi dengan kekuatan seorang bangsawan turun ke dunia. Saat dia melihat ke bawah, dia bertepuk tangan dan tersenyum sambil menatap Chu Feng tetapi matanya penuh dengan keanehan. Sepertinya murid yang cukup mengesankan telah muncul di sekolah Azur Dragon. Chu Feng, gelar murid terkuat di 100 School Gathering ini milikmu. Yan Yang Tian dengan keras menyatakan setelah tertawa. Setelah Yan Yang Tian berbicara, meskipun orang-orang dari sekolah Ling Yun tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain cepat mundur dan mereka tidak berani menyerang Chu Feng lagi. Bahkan sekolah-sekolah sekitarnya dan mengamati tertegun. Yan Yang Tian tidak menyerang, dan itu menyebabkan mereka memikirkan banyak hal. Pertama, mungkin saja Yan Yang Tian menghargai bakat Chu Feng. Setelah semua, kekuatan pertempuran Chu Feng sangat menentang akal sehat, dan dari sudut tertentu, Chu Feng adalah seorang jenius yang belum pernah muncul di Provinsi Azur sebelumnya. Jika kekuatan pertempuran itu terus dikembangkan, suatu hari, ia akan melampaui Du Guoyun dan menjadi karakter besar. Namun, setelah beberapa pemikiran yang lebih hati-hati, Yan Yang Tian bukan orang yang baik hati. Alasan mengapa sekolah Ling Yunnya telah berkembang ke tahap saat ini adalah karena metode sekolah Ling Yun selalu kejam. Mereka yang menyinggung sekolah Ling Yun biasanya tidak akan berakhir dengan baik. Namun, di depan begitu banyak orang, Chu Feng memotong lengan Feng Hao. Dia menampar wajah sekolah Ling Yun. Dia menampar wajah Yan Yang Tian, jadi bagaimana mungkin dia dengan mudah memaafkannya? Jadi, satu-satunya kemungkinan mengapa Yan Yang Tian tidak melakukan apa-apa adalah karena Qi Feng Yang. Di Provinsi Azur, satu-satunya hal yang ditakuti Yan Yang Tian adalah Istana Pangeran Qilin. Siapa kakak sulung Chu Feng? Itu adalah Qi Feng Yang, karakter nomor 2 di Istana Pangeran Qilin. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Yan Yang Tian, tidak peduli seberapa tinggi posisinya, dia masih harus memberi perhatian pada Qi Feng Yang. Jika itu pada awalnya, orang masih akan curiga mengapa Qi Feng Yang harus menjadi saudara bersumpah dengan anak laki-laki seperti Chu Feng. Namun, setelah melihat kekuatan pertempuran super kuat Chu Feng, hampir semua orang mengerti niat Qi Feng Yang. Itu juga berarti bahwa tidak hanya Chu Feng memiliki Qi Feng Yang di belakangnya, dia juga memiliki Istana Pangeran Qilin, dan di bawah situasi itu, bahkan jika Yan Yang Tian ingin mengurus Chu Feng, dia secara alami harus berpikir sejenak dulu. Impresif. Chu Feng ini memiliki bakat seperti itu dan dia juga memiliki perlindungan rumah Pangeran Qilin di belakangnya. Seberapa luar biasa pencapaian masa depannya?
Sekolah Azure Dragon benar-benar akan naik kekuatan. Karena sekolah Azure Dragon memiliki murid seperti itu, kebangkitan hanya akan menjadi masalah waktu. Ya, dia mendapatkan gelar murid terkuat di 100 School Gathering pada usia ini. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi dalam sejarah, dan Chu Feng adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, selain orang-orang dari sekolah Lingyun, hampir semua orang memuji kekuatan Chu Feng. Mereka memprediksi masa depan Chu Feng, seolah-olah mereka melihat kelahiran karakter hebat yang akan memerintah Provinsi Azure. Berbagai kepala sekolah merasa iri terhadap sekolah naga Azure karena murid seperti itu muncul, tetapi pada saat yang sama, karena mereka juga orang-orang dari Provinsi Azure, mereka merasa bangga bahwa jenius seperti itu muncul di Provinsi Azure. Hampir semua orang menyingkirkan prasangka mereka sebelumnya dari Chu Feng karena tidak ada lagi yang tersisa di mata mereka selain kejutan. Chu Feng sudah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukan sampah. Dia jenius. Tidak. Gelar murid terkuat kosong. Aku, Chu Feng, tidak menginginkannya. Tetapi tepat pada saat itu, dia mendorong gelar itu karena tidak suka ketika dia berbicara. Apa? Chu Feng tidak ingin gelar murid terkuat. Setelah berbicara, seolah-olah guntur yang menakutkan meledak di sebelah telinga mereka dan itu menyebabkan semua orang di tempat kejadian sangat terkejut. Gelar menjadi murid terkuat yang merupakan keinginan dalam mimpi murid yang tak terhitung jumlahnya tidak diinginkan oleh Chu Feng. Apa yang dia lakukan? Chu Feng, apa maksudmu? Yan Yangtian dengan ringan mengerutkan alisnya dan dia berbicara untuk bertanya. Karena gelar itu disebut sebagai murid terkuat, tentu saja, itu akan menjadi murid terkuat dari semua sekolah di Provinsi Azure. Namun, Dugu Aoyun, sebagai murid nomor 1 di sekolah Lingyun MU, belum bertarung melawanku. Jadi, gelar aku sebagai murid terkuat adalah hampa. Tidak apa-apa jika aku tidak menerimanya. Chu Feng memandang Dugu Aoyun yang saat ini berdiri di sebelah Yan Yangtian. Haha, Chu Feng, kamu menantangku? Dugu Aoyun tertawa keras, dan di dalam tawanya ada penghinaan dan ejekan. Aku, Chu Feng, akan menantangmu, Dugu Aoyun. Apakah kamu berani turun untuk bertarung melawan aku? Tatapan Chu Feng seperti obor saat ia menunjuk ke Dugu Aoyun dan berteriak keras. Surga! Apakah Chu Feng gila? Dia benar-benar akan menantang Dugu Aoyun? Setelah Chu Feng berbicara, hampir semua wajah orang-orang di tempat kejadian sangat berubah dan mereka terkejut. Tingkat kekuatan apa yang dimiliki Dugu Aoyun? Dia adalah karakter yang mengalahkan berbagai kepala sekolah dari Provinsi Azure dan mendapatkan gelar kepala sekolah terkuat. Bahkan jika Chu Feng memiliki bakat yang lebih baik, budidayanya masih saat ini tetap di ranah asal. Dia mungkin sudah terlalu gila sejak dia menantang Dugu Aoyun karena dia berbeda dari Feng Hao. Dia secara terbuka diakui sebagai jenius nomor 1 di Provinsi Azure. Bahkan berbagai kepala sekolah tidak bisa mengalahkannya dan dia hampir tak terkalahkan dalam ranah mendalam. Beberapa orang bahkan mencurigai Dugu Aoyun adalah orang terkuat di Provinsi Azure selain kepala sekolah Lingyun dan penguasa rumah Pangeran Qilin. Bahkan kepala sekolah takut pada orang seperti itu, namun Chu Feng ingin menantangnya. Secara alami, itu menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti dan sulit bagi mereka untuk menerimanya. Haha, kata-kata besar yang benar-benar tak tahu malu. Mungkinkah aku, Dugu Aoyun, takut padamu? Dugu Aoyun dengan dingin tersenyum, dan setelah itu, ia melintas dan menjadi buram. Dia menembak ke arah tahap pertempuran bahwa Chu Feng berada dan berdiri di depan Chu Feng. Jika kita akan bertarung, mengapa tidak membuatnya sedikit lebih menarik? Hari ini, aku dan kamu akan bertarung di depan semua kepala sekolah untuk mendapatkan gelar murid terkuat di Provinsi Azure. Pemenang menerima kemuliaan, dan yang kalah menghancurkan kultivasi mereka sendiri. Bagaimana menurutmu? Chu Feng dengan cermat bertanya. Surga! Dia gila. Dia benar-benar sudah gila. Pada saat itu, hampir semua orang tidak bisa menahan napas dingin dan mereka sangat gelisah dengan kata-kata Chu Feng.
Bukan hanya Chu Feng yang menantang Du Guoyun yang memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah mendalam dengan kultivasinya sendiri pada tingkat 9 dari ranah asal. Ia bahkan menetapkan aturan sehingga yang kalah harus menghancurkan kultivasi mereka sendiri. Bukankah dia hanya menggali lubangnya sendiri untuk jatuh ke dalamnya dan mencari jalan menuju kematian? Chapter 286. Konfrontasi para jenius. Hancurkan kultivasi mereka sendiri? Kamu pikir kamu cukup layak untuk berbicara kepada aku seperti itu? Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk membuat taruhan seperti itu bersamaku? Du Guoyun memandangi Chu Feng dengan cibiran, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang bisa tertidur sampai mati kapan saja. Jika kamu tidak berani, katakan saja. Tidak perlu berbicara sampah seperti itu. Chu Feng merentangkan kedua tangannya dan mengangkat bahu sementara kata, menghina, ditulis di wajahnya. Jangan berani? Kamu pikir aku akan takut pada anak nakal seperti kamu? Tidak apa-apa. Hancurkan kultivasi kamu sendiri. Hari ini, aku akan memberikan kamu keinginan itu. Du Guoyun mendengus dengan dingin, lalu tekanan tingkat 8 dari ranah mendalam menyapu dan langsung menelan Chu Feng. Ketika tekanan tak berbentuk menelannya, Chu Feng segera merasakan kekuatan besar. Tekanan yang dipancarkan Du Guoyun tidak kecil, dan itu hanya seolah-olah gunung besar tanpa bentuk ditekan di bahu Chu Feng dan sulit bagi Chu Feng untuk bergerak bahkan setengah langkah. Jika kamu ingin menghancurkan kultivasi kamu, aku akan memberikan kamu keinginan itu. Tapi tidak perlu menghancurkannya sendiri. Aku akan membantu kamu. Du Guoyun terus mencibir, dan pada saat yang sama, tekanan yang dipancarkan menelannya satu lapisan demi satu dan juga menjadi semakin kuat. Sialan. Kekuatan orang ini sangat kuat tak terduga. Saat ia terus-menerus dihujani tekanan, keringat Chu Feng jatuh seperti hujan dan kedua kakinya juga mulai sedikit menekuk. Berada di tingkat ke-8 dari ranah mendalam, kekuatan Du Guoyun memang jauh di atas Lin Ran, Li Sangqing dan yang lainnya. Saat ia menghadapi Du Guoyun yang memiliki kekuatan itu, Chu Feng benar-benar tidak memiliki ruang untuk bertarung melawan Du Guoyun dengan budidaya sendiri tingkat 9 dari ranah asal. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun ini adalah kecocokan antara jenius, ada perbedaan dalam ranah serta 8 level. Ini bahkan bukan kontes. Chu Feng terlalu tidak masuk akal. Aku mengerti perasaannya karena ingin membalas Li Sangqing, tetapi dalam situasi di mana dia tidak bisa menang, dia hanya ingin mati dengan memasang taruhan seperti ini dengan Du Guoyun. Chu Feng ditekan oleh tekanan Du Guoyun dan semua orang bisa melihatnya. Perbedaan kekuatan antara kedua orang itu terlalu besar dan Chu Feng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas serangan. Pertarungan itu terjadi seperti yang dibayangkan oleh orang banyak. Bahkan sebelum bertukar pukulan, hasilnya sudah ditentukan. Sudah jadi. Saat ini, aku akan menghancurkan kultivasi kamu. Du Guoyun memiliki tiket kemenangan di tangannya dan sentuhan niat membunuh melonjak ke tatapannya. Setelah itu, tekanan yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya dengan keras keluar dari tubuhnya. Seperti gelombang besar tanpa bentuk, itu menekan jalan menuju Chu Feng. Gelombang tekanan itu benar-benar terlalu kuat. Jika itu menabrak Chu Feng, itu bisa secara paksa menghancurkan Chu Feng menjadi genangan darah. Bagaimana Du Guoyun menghancurkan kultivasinya? Dia hanya memiliki niat untuk membunuh, dan dia berencana untuk mengambil nyawa Chu Feng. Pada saat itu, banyak orang secara tersembunyi mendesah di hati mereka. Mereka merasa kasihan pada seorang jenius langka seperti Chu Feng. Mereka merasa bahwa dia seharusnya tidak mengikuti emosinya untuk menantang Du Guoyun yang menyebabkan masa depannya yang megah terputus dan juga hidupnya. Tapi karena semua orang merasa bahwa Chu Feng, tanpa diragukan lagi, mati, ledakan aura yang lebih kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Chu Feng. Aura itu naik ke langit dan menelan udara, seolah-olah itu tak terkalahkan. Itu kemudian menghilangkan tekanan Du Guoyun inci demi inci dan menyapu. Pada saat itu, hampir semua wajah tidak dapat membantu tetapi sangat berubah. Sok dipenuhi tatapan bahwa mereka memandang Chu Feng dengan karena saat ini, apa yang dipancarkan Chu Feng bukan lagi kekuatan asal tetapi kekuatan yang mendalam.
Chu Feng memasuki ranah mendalam, dan dia bahkan memiliki budidaya tingkat 3 dari ranah mendalam. Apa yang terjadi? Mengapa kultivasi Chu Feng tiba-tiba naik ke tingkat ketiga dari ranah mendalam dari tingkat ke-9 dari ranah asal? Aku tahu. Tidak heran Chu Feng berani menantang Du Guoyun seperti ini. Dia pasti telah menyembunyikan kekuatan sejatinya di awal. Level 9 dari ranah asal hanya sampulnya, dan level ketiga dari ranah mendalam adalah kekuatan sejatinya. Ketika mereka menghadapi Chu Feng yang aura tiba-tiba berubah, mereka yang tidak tahu kebenaran bahkan berpikir bahwa Chu Feng menyembunyikan kekuatannya. Chu Feng memiliki kultivasi tingkat 3 dari ranah mendalam ketika dia baru berusia 16 tahun di samping kekuatan pertempurannya yang menentang akal sehat menyebabkan banyak orang begitu terkejut sampai-sampai mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Egi, sepertinya aku harus meminjam kekuatanmu lagi kali ini untuk bertarung melawan musuh besar. Chu Feng saat ini berdiri di atas panggung pertempuran. Lapisan kekuatan yang mendalam berlama-lama di sekitarnya dan pakaiannya terdengar dari pukulan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Itulah perbedaan antara alam mendalam dan alam asal. Chu Feng, jangan ceroboh. Du Guoyun tidak sederhana. Bahkan jika aku meminjamkan kekuatanku padamu, kamu mungkin tidak akan menang. Egi mengingatkan dengan serius. Aku tidak khawatir, aku mengerti. Ada banyak orang jenius di sekolah Lingyun, dan banyak yang memiliki metode yang sangat kuat. Ambil Feng Hao sebagai contoh. Jika dia tidak mengingat situasi mendekati kematian yang disebabkan oleh aku dengan satu serangan saat itu dan menyebabkan rasa takut tercipta di dalam hatinya, yang pada gilirannya menyebabkan dia kehilangan beberapa niat bertarung, aku takut bahwa aku tidak akan memiliki mampu mengalahkannya hanya dengan teknik langit-langit dan busur 100 transformasi. Sedangkan untuk Du Guoyun, tidak peduli apakah itu sifatnya atau kekuatan pertempurannya, atau bahkan metodenya, semuanya lebih unggul dari Feng Hao. Dia adalah musuh besar dan aku tidak akan ceroboh. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mengalahkannya hari ini atau aku tidak bisa membersihkan penghinaan yang diberikan pada sekolah Azur Dragonku. Keterampilan pengamatan Chu Feng sangat kuat dan sejak Du Guoyun dengan mudah mengalahkan Li Shangqing, dia sudah tahu bahwa Du Guoyun adalah karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Adapun tingkat kesulitannya, kemungkinan bahwa selain perempuan berpakaian ungu, dia adalah yang paling sulit untuk ditangani dalam generasi Chu Feng karena dia masih tidak tahu metode apa yang tidak diketahui dilengkapi dengan Du Guoyun atau apa yang menyelamatkan hidup. Kartu truf yang dimilikinya. Jadi kamu menyembunyikan kultivasi kamu ya? Tidak heran kamu berani berbicara kepada aku dengan cara yang sombong. Namun, itu hanya level 3 dari dunia mendalam. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku dengan kultivasi ini? Bukankah kamu terlalu percaya diri? Wajah Du Guoyun tenang jika dibandingkan dengan yang lain. Dia tidak kaget dengan kenaikan besar dalam kultivasi Chu Feng. Sebaliknya, niat pertempuran di matanya menjadi lebih padat. Orang yang terlalu percaya diri akan segera diungkapkan. Chu Feng melompat dan menjadi deretan cahaya. Seketika, dia bergegas menuju Du Guoyun dan tiba di depannya. Pada saat yang sama, dua bilah besar berwarna emas dipegang di tangan Chu Feng saat mereka menebas ke kedua lengan Du Guoyun. Kamu benar-benar harus mati. Aku dipandang rendah oleh anak nakal seperti kamu? Sepertinya kamu perlu mengalami beberapa metode aku. Du Guoyun mendengus dingin. Tanpa menghindari atau menghindari, dia membalikkan tangannya dan melemparkan pukulan ke arah Chu Feng. Pukulan itu memiliki kekuatan yang sangat kuat dan kecepatan sangat cepat. Bahkan bisa menggali melalui puncak gunung. Suara mendesing. Tapi flash muncul di bawah kaki Chu Feng dan kecepatannya meningkat beberapa kali. Seketika, seluruh orangnya menghilang. Tidak hanya dia menghindari serangan Du Guoyun, dia bahkan menyapu melewati Du Guoyun dan tiba di belakangnya. Secara bersamaan, bilah-bilah besar di tangannya menjadi dua tatapan keemasan dan jatuh saat mereka memotong ke arah punggung Du Guoyun. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki keterampilan bela diri. Tubuh Du Guoyun tiba-tiba menjadi kabur dan kemudian dia sendiri menyapu melewati Chu Feng dan tiba di belakangnya. Kemudian, ketika tubuhnya muncul kembali,
Ada tombak biru cerah digenggam di tangannya dan dia menikam untuk membunuh ke arah Chu Feng. Chapter 287. Udara dingin yang fatal. Sekarang ini menarik. Chu Feng tidak menghindar. Dia mengubah gaya kedua bilah di tangannya, satu naik untuk memblokir tombak Dugu Aoyun, dan satu memotong ke pinggangnya. Namun, Dugu Aoyun bukan karakter yang sederhana. Tidak peduli apakah itu kecepatan atau reaksi, dia cukup banyak tidak kalah dengan Chu Feng. Dia menarik tombaknya dan gemetar ke bawah. Tombak itu kemudian langsung menjadi naga pemburu saat melemparkan pedang besar Chu Feng, dan setelah itu, dia tiba-tiba maju lagi dan itu menjadi tombak panjang berwarna biru lagi karena dengan ganas menyerang Chu Feng. Dua orang jenius. Satu memegang dua bilah berwarna emas, yang lain memegang tombak berwarna biru. Dengan kecepatan kilat, mereka bertarung dengan metode dari Bow of Hundred Transformations dan pertempuran itu tidak dapat dipisahkan. Impresif. Chu Feng sebenarnya seimbang dengan Dugu Aoyun. Banyak kepala sekolah bahkan tidak bisa melakukan pertempuran seperti itu, dan banyak kepala sekolah bahkan tidak bisa memaksa Dugu Aoyun ke negara ini, namun Chu Feng bisa. Anak ini memiliki kekuatan yang menentang surga bukan? Ketika mereka melihat pertempuran yang berantakan, tatapan semua orang gemetar dan syok digantung di wajah mereka. Bahkan alis Yan Yang Tian terkunci rapat dan ekspresi rumit melonjak dalam tatapannya. Kekuatan pertempuran Chu Feng terlalu menakutkan. Setidaknya dalam hal kekuatan pertempuran, dia sudah benar-benar melampaui Dugu Aoyun dan pilar kebencian sudah ditetapkan antara sekolah Lingyun dan sekolah Naga Azur. Jika dendam itu tidak bisa dibubarkan, Chu Feng pasti akan menjadi musuh terkuat sekolah Lingyun di masa depan. Itu memaksa Yan Yang Tian memikirkan kembali sikapnya terhadap Chu Feng. Cara terbaik adalah membunuh Chu Feng sebelum ia berkembang, dan pada saat itu adalah waktu terbaik untuk membunuh Chu Feng. Berpikir ke titik itu, tatapan Yan Yang Tian berbalik dan bibirnya mulai menutup sedikit. Meskipun bibirnya tertutup rapat dan tidak ada yang bisa mendengarnya, telinga Dugu Aoyun berkedut dan setelah itu, wajahnya berubah sangat dan dia mengangguk ke arah Yan Yang Tian yang berada di panggung tinggi. Itu adalah pesan mental yang dikirim melalui udara. Sebuah metode yang hanya dimiliki oleh para ahli ranah surga. Mereka mampu mengatakan kata-kata yang ingin mereka ucapkan kepada orang-orang tertentu saja. Selain orang itu, orang lain bahkan tidak bisa mendengar setengah kata, dan kata-kata yang Yan Yang Tian katakan kepada Dugu Aoyun sebenarnya adalah perintah. Dia membiarkan Dugu Aoyun membunuh Chu Feng, dan konsekuensinya akan membosankan baginya. Setelah mendapatkan pesanan, Dugu Aoyun tidak ragu-ragu. Dia dengan cepat meletakkan tombak berwarna biru dari tangannya. Tubuhnya menjadi kabur dan dia tiba-tiba mundur. Lalu pada saat yang sama, dia menumpukan tangannya di atas satu sama lain, mengulurkannya ke arah Chu Feng, dan dengan keras berkata, "Samudra tak terbatas." Ledakan. Setelah berbicara, gelombang besar dahsyat muncul di depan Dugu Aoyun. Itu nyata, ombak besar. Air laut biru yang cerah, semprotan yang ganas, dan gelombang sangat tunggal setinggi 10 meter dan pada saat itu, mereka menyapu satu gelombang demi gelombang dan membanting ke arah Chu Feng. Ombaknya cukup khas. Mereka tidak menjadi liar ke segala arah tetapi sebaliknya, mereka melonjak atas perintah Dugu Aoyun. Jadi, pada saat yang sama ketika mereka menghantam ke arah Chu Feng, gelombang yang menutupi area yang luas juga mengelilingi panggung pertempuran sambil berputar dan mengalir. Mereka tidak menetes dari panggung pertempuran, dan mereka selalu beredar sambil tetap di panggung pertempuran. Pada akhirnya, ombak melonjak bersama di panggung pertempuran besar dan benar-benar diambil alih oleh air lautan berwarna biru cerah. Chu Feng saat ini sudah kehilangan kesempatan menyerang. Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan bela diri yang kuat, teknik langit-langit, untuk naik ombak untuk bermanuver di sekitar. Tapi tindakannya sia-sia karena ombaknya terlalu aneh. Sesekali, mereka menjadi bilah yang tajam. Kadang-kadang, mereka menjadi kapak saat mereka terus memotong ke arah Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tidak hanya bertarung melawan Dugu Aoyun dalam gelombang besar. Dia bertempur di gunung pedang dan di lautan api. Sungguh, bahaya ada di mana-mana.
Jika Chu Feng tidak memiliki kekuatan roh yang sangat kuat untuk dapat mendeteksi perubahan yang terjadi pada gelombang, bahkan dengan keterampilan bela diri tubuh yang cerdik, teknik Sky Imperial, akan sulit baginya untuk melanjutkan. Keterampilan bela diri yang kuat. Apakah ini salah satu keterampilan bela diri dasar dari sekolah Lingyun, keterampilan bela diri peringkat 6, Infinite Ocean? Dikabarkan bahwa keterampilan bela diri ini dapat berubah sesuai dengan kekuatan pengguna. Itu bisa berubah menjadi pedang, dan bahkan bisa berubah menjadi lautan api. Jelas, Du Guoyun telah memahami arti yang paling tidak jelas dari keterampilan bela diri ini dan telah menunjukkannya. Impresif. Keduanya sangat mengesankan. Keterampilan bela diri yang ditampilkan Du Guoyun memiliki kekuatan dan kekuatan, tetapi metode tubuh dan kekuatan pendeteksian Chu Feng juga sangat luar biasa. Ini benar-benar dapat dilihat betapa mengesankannya anak ini karena ia dapat bergerak dalam keterampilan bela diri yang begitu kuat. Cincin pertempuran antara Chu Feng dan Du Guoyun sudah melampaui jangkauan pemahaman orang normal. Tidak hanya dalam hal penglihatan, tetapi ada juga pukulan psikologis yang sangat besar bagi mereka. Keterampilan bela diri Du Guoyun dan metode tubuh Chu Feng menyebabkan mata mereka menyala dan membuat mereka mendesah pada diri mereka sendiri karena inferioritas mereka. Bahkan berbagai kepala sekolah mengagumi metode kedua orang itu, apalagi para murid. Datang dari generasi yang sama dengan Du Guoyun dan Chu Feng, mereka benar-benar merasa bahwa mereka sangat rendah. Terutama Chu Feng. Dia bahkan lebih muda dari mereka, namun dia sangat luar biasa. Mereka yang menganggap diri mereka jenius sebelumnya merasa sangat malu. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Aku benar-benar melebih-lebihkan kekuatan aku ketika aku memprovokasi dia hari itu. Sepertinya aku beruntung tidak terbunuh olehnya. Murid nomor 1 dari sekolah pedang, Nangong Xiao, saat ini memiliki ekspresi gugup dengan rasa takut yang tersisa di seluruh wajahnya. Dia menyesal memprovokasi Chu Feng hari itu karena dia sangat takut bahwa Chu Feng masih akan mengingat hal itu di dalam hatinya dan membuat hal-hal sulit baginya di masa depan. Saat ini, Chu Feng mampu bertarung secara merata melawan Du Guoyun, sehingga itu berarti kekuatan pertempuran Chu Feng melampaui kepala sekolah tanpa pedang miliknya, dan bahkan melampaui semua kepala sekolah lainnya, dengan pengecualian sekolah Lingyun. Karena dia memiliki kekuatan yang sangat kuat dan dia juga Qi Feng yang sebagai kakak laki-lakinya di belakang punggungnya, banyak orang menaruh label yang menakutkan pada Chu Feng di hati mereka. Jadi, Nangong Xiao sangat tahu jika Chu Feng ingin melukainya, tidak ada yang bisa melindunginya. Hanya ada satu jalan tersisa baginya, dan itu akan menjadi jalan menuju kematian. Pada kenyataannya, selain Nangong Xiao, Baisi dan murid dan penatua lainnya dari sekolah Jade Maiden, serta berbagai kepala sekolah, penatua, dan murid, semua memikirkan hal yang sama, dan itu sama sekali tidak menyinggung Chu Feng di masa depan. Mereka berpikir bahwa karena Chu Feng tidak hanya menampilkan kekuatan yang kuat, dia bahkan berani memotong kedua lengan Feng Hao di wilayah sekolah Lingyun sendiri, dan dia juga berani menantang Du Guoyun. Dari tindakan itu, dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang harus membalas dendam atas segala kebencian dan dia adalah orang yang kejam. Musuh seperti itu terlalu menakutkan, jadi yang terbaik adalah menghindarinya jika dilihat dari jauh dan akan lebih bijak untuk tidak membuatnya marah. Tanah pembekuan udara dingin. Tetapi tepat pada saat itu, Du Guoyun yang menggunakan samudra tanpa batas kemudian tiba-tiba berteriak keras. Saat samudra tanpa batas digunakan, ia menggunakan keterampilan bela diri kedua. Hu. Kekuatan mendalam yang melonjak keluar dari tubuh Du Guoyun semuanya menjadi badai tanpa bentuk dan meledak di atas ombak lautan, menyebabkan ombak besar yang naik ke langit melonjak bahkan lebih ganas. Namun, itu baru permulaan. Badai tak berbentuk tiba-tiba dan dengan cepat berubah dan mereka mulai memancarkan udara dingin yang sangat menusuk tulang. Udara dingin itu sangat mengerikan, dan bahkan lebih menusuk tulang dari suasana es dingin dari rumah Pangeran Qilin. Bagian yang paling penting adalah pada saat yang sama udara dingin melonjak, ombak besar yang naik ke langit di bawah kakinya juga mulai memadat menjadi serpihan lumpur es dan itu sangat meningkatkan tingkat dingin di udara. Jadi, ternyata itu semua pengaturan.
Laut Infinite sebelumnya hanya digunakan sebagai dasar untuk chilling air ground. Pada saat itu juga, udara dingin yang fatal adalah senjata yang sebenarnya ingin digunakan Dugu Aoyun melawan Chu Feng. Chapter 288. Bertemu lagi T7, Enduring Feasting Murderous lagi. Pada saat itu juga, di darah itu, udara dingin bisa memadatkan segalanya. Dalam keadaan itu, bahkan lapisan es segera menutupi tubuh Chu Feng. Tubuh Chu Feng yang dingin mulai menjadi kaku dan gerakannya mulai ditarik keluar. Pada akhirnya, gerakan Chu Feng menjadi lebih lambat, dan hanya seperti itu, ia menjadi orang es. Akhirnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali dan dia jatuh ke dalam gelombang samudera. Setelah Chu Feng jatuh ke laut, gelombang segera membeku menjadi es dan menyegel Chu Feng di dalamnya. Adapun Dugu Aoyun, ia dengan elegan melayang ke bawah, berdiri di atas es, memandang dan tersenyum pada semua orang, lalu berkata, hasil dari pertempuran ini telah ditetapkan. Saat itu, tangisan kejutan terdengar dari kerumunan. Ketika mereka melihat patung es yang ganas dan menakutkan di panggung pertempuran, semua orang benar-benar yakin dengan metode Dugu Aoyun. Meskipun kekuatan pertempuran Chu Feng membuat mereka mendesah karena terkejut, pengalaman pertempuran Dugu Aoyun adalah yang membuat mereka diyakinkan. Tidak hanya Dugu Aoyun memiliki kontrol yang lebih kuat, ia juga menampilkan dua keterampilan bela diri peringkat 6 pada saat yang sama. Dia bahkan mengumpulkan sifat khusus dari dua keterampilan bela diri dan menunjukkan kekuatan yang melampaui peringkat 6 keterampilan bela diri. Ketika seseorang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, itu sudah terlambat dan mereka sudah dikalahkan oleh Dugu Aoyun. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di generasi muda Provinsi Azur. Metode Dugu Aoyun benar-benar mengagumkan. Tapi sayangnya, Chu Feng terlalu muda. Jika beberapa tahun lagi diberikan kepadanya, aku percaya bahwa Dugu Aoyun pasti tidak akan dapat mengalahkannya. Pada saat itu, seseorang memuji kekuatan Dugu Aoyun, tetapi banyak orang juga merasa kasihan pada Chu Feng. Benar-benar hal yang memilukan ketika seorang jenius super seperti dia jatuh seperti itu. Namun, dibandingkan dengan pengamat, para murid dari sekolah Lingyun memiliki kebahagiaan gila di seluruh wajah mereka karena tidak hanya kemenangan Dugu Aoyun membalas Feng Hao, itu bahkan menjaga martabat sekolah Lingyun mereka dan melindungi posisi mereka sebagai raja di Provinsi Azur. Gemuruh. Tetapi ketika orang-orang merasa bahwa hasil besar telah ditetapkan, tahap pertempuran mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, barisan retakan kecil mulai menyebar dari patung es yang dingin. Retakan itu berayun lebih cepat, dan area yang dicakupnya menjadi semakin besar. Dari retakan ramping, mereka menjadi yang tebal. Segera, ledakan energi yang sangat hiruk-pikuk mulai keluar dari patung es. Itu menyapu dan menelan tanah. Ledakan. Dalam sekejap mata, patung es raksasa itu mulai pecah berkeping-keping, dan keruntuhannya dengan cepat menyebar. Dari bongkahan es besar, itu menjadi hujan es kecil. Mereka tersebar dan jatuh sampai mereka benar-benar hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, di tanah itu, sebuah tubuh muncul kembali dalam garis pandang orang. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini berdiri di atas panggung pertempuran. Embun beku yang menutupi tubuhnya menjadi uap yang terus naik. Di bawah uap itu, semua orang bisa melihat sepasang mata serius yang tidak normal. Penampilan Chu Feng yang menyertai adalah gelombang tekanan yang mengerikan. Area di mana dia berada dalam keadaan bengkok dan cacat akibat tekanan, dan karena dia dipengaruhi oleh tekanan, Dugu Aoyun tidak lagi memiliki sikap sombongnya yang dulu. Nyeri memenuhi seluruh wajahnya saat dia menahan kekuatan tekanan. Sedikit demi sedikit, pinggangnya dibengkokkan dan dia mulai bersikap pasrah. Keterampilan bela diri yang kuat. Perasaan ini sepertinya telah melampaui peringkat 6 keterampilan bela diri. Apakah itu berarti Chu Feng telah meraih keterampilan bela diri peringkat 7? Mustahil. Keterampilan bela diri peringkat 7 bahkan tidak ada dalam Provinsi Azur. Ini harus menjadi keterampilan bela diri peringkat 6. Keterampilan bela diri berkualitas tinggi dalam peringkat 6 keterampilan bela diri. Selain kekuatan pemahaman Chu Feng terhadap keterampilan bela diri serta bakat uniknya,
Itulah sebabnya ia dapat mengeluarkan kekuatan yang melampaui keterampilan bela diri asli. Kekuatan pemahaman yang unik dan bakat pengguna keterampilan bela diri menyebabkan kekuatan keterampilan bela diri meningkat. Jadi itu berarti, dalam hal menggunakan keterampilan bela diri, bukankah Chu Feng benar-benar melampaui Du Gu Aoyun? Bila Chu Feng dari Void Dragon Cry terlalu kuat. Meskipun itu tidak seindah samudra tak terbatas Du Gu Aoyun dan tanah pembekuan langit yang dingin, aura yang memiliki tekanan absolut membuat semua orang tercengang. Du Gu Aoyun. Apakah kamu akan menghancurkan kultivasi kamu sendiri atau aku akan membantu kamu? Melihat bahwa tangisan Void Dragonnya memaksa Du Gu Aoyun bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya dan saat ia akan berlutut di depannya, Chu Feng dengan dingin bertanya. HMPH. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Pertempuran ini belum selesai. Saat ini, aku akan membiarkan kamu mengalami keterampilan bela diri terkuat dari sekolah Lingyun aku. Du Gu Aoyun tiba-tiba tertawa ke arah langit dan aura yang sangat istimewa muncul dari tubuhnya. Dia yang awalnya ditekan sebenarnya telah melawan Blade of the Void Dragon Cry. Auranya juga menguat dengan cepat. Dia menembus lapisan demi lapisan, dan lapis demi lapis, dia menjadi lebih kuat. Perasaan ini adalah tinju 7 melukai Murderous. Saat Chu Feng merasakan aura Du Gu Aoyun dengan cepat berubah, wajah Chu Feng juga sedikit berubah dan alisnya terkunci rapat. Dia mengenali keterampilan bela diri yang ditampilkan Du Gu Aoyun. Itu adalah salah satu keterampilan bela diri dasar dari sekolah Lingyun, tinju 7 terluka yang membunuh. Keterampilan bela diri adalah keterampilan bela diri peringkat 5 untuk memulai, jadi biasanya, itu tidak perlu ditakuti. Tapi keterampilan bela diri itu sangat aneh. Itu mirip dengan obat terlarang, karena orang bisa mendapatkan kekuatan yang melampaui tubuh mereka sendiri dengan merusak harga tubuh mereka. Pada awalnya, ketika dia berada di kota burung Vermilion, Chu Feng telah mengalaminya sebelumnya dari murid inti dari sekolah Lingyun, Ding Chou. Ding Chou pada saat itu bergantung pada keterampilan bela diri untuk meningkatkan kultivasinya dengan sangat, dan meskipun Ding Chou hanya mengolah 7 tinju terluka Murderous ke lapisan ketiga, sudah cukup bagi Chu Feng untuk merasakan tekanan yang sangat besar. Di depan matanya, tinju 7 melukai Murderous yang ditampilkan Du Gu Aoyun sudah benar-benar melampaui Ding Chou. Saat ini, ia sedang menampilkan layer keempat. Saat ia menggunakan lapisan keempat, tubuh Du Gu Aoyun tidak lagi terpengaruh oleh tekanan dari pisau Chu Feng dari Void Dragon Cry dengan cara apapun. Tepat pada saat itu, Du Gu Aoyun menembus lapisan kekuatan lain dan memasuki lapisan kelima. Pada saat itu, dengan Du Gu Aoyun sebagai tengah, lapisan kekuatan mendalam cepat berputar-putar dan mereka mulai menerkam kembali ke arah Chu Feng, menyebabkannya merasakan tekanan besar. Tapi itu bukan akhirnya. Tiba-tiba, lapisan lain dari pusaran tak berbentuk yang menakutkan datang dari tubuh Du Gu Aoyun dan tenggelam, dan dengan itu, pisau Chu Feng dari Void Dragon Cry benar-benar hancur menjadi nol. Pada saat itu, tidak hanya Du Gu Aoyun tiba-tiba masuk ke lapisan ke-6 dari Fisting 7, Injuring Murderous, bahkan budidayanya melonjak naik ke tingkat lain, dan dari tingkat 8 dari dunia mendalam, ia melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah yang mendalam. TA. Pada saat itu, saat dia ditekan oleh Du Gu Aoyun, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mundur satu langkah. Wajahnya menjadi jelek lagi. Saat ia menghadapi Du Gu Aoyun yang budidaya meningkat pesat, Chu Feng juga merasakan beberapa kali tekanan. Lihat, bagaimana aura Du Gu Aoyun tiba-tiba meningkat begitu tajam? Perubahan aneh ini. Apakah itu? Apakah itu? Keahlian bela diri dasar dari sekolah Lingyun, tinju 7 terluka yang membunuh. Perubahan Du Gu Aoyun menyebabkan banyak orang mendesah karena terkejut karena masuk ke tingkat 9 dari dunia mendalam dari tingkat ke-8 dari dunia mendalam terlalu mengerikan. Itu membuat mereka berpikir tentang tinju Murderous 7, Injuring. Chapter 289. Spiritualis dunia jubah-jubah. Betul. Ini adalah keterampilan dasar Yayasan Lingyun School milikku, tinju Murderous 7, Injuring. Meskipun keterampilan bela diri ini adalah peringkat 5, itu adalah keterampilan bela diri yang paling sulit untuk dikembangkan di sekolah Lingyun.
Mereka yang bisa mengolahnya ke lapisan ketiga sudah jenius, dan mereka yang bisa mengolahnya ke lapisan keempat adalah jenius super. Tapi Dugu senior telah menggunakan keterampilan bela diri ini ke lapisan ke-6. Seorang murid dari sekolah Lingyun diperkenalkan dengan bangga. Surga. Dia dibudidayakan ke lapisan ke-6? Seberapa kuat kekuatan pemahaman Dugu Aoyun? Setelah mendengar keheranan dari murid sekolah Lingyun, pengamat sekitarnya tercengang dan mereka terus-menerus memuji. Kemudian, dalam tatapan bahwa mereka melihat kembali ke Chu Feng mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada awalnya, ketika Chu Feng dan Dugu Aoyun dipisahkan oleh 4 level, hasilnya tidak jelas. Tapi sekarang, mereka dipisahkan oleh 5 level. Jelas, Chu Feng tidak dapat melanjutkan dan Dugu Aoyun sudah menggunakan keuntungan dari tekanan untuk menahan Chu Feng. Dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri. Dengan hanya auranya, dia bisa mengalahkan Chu Feng. Itu adalah penindasan kekuatan absolut. BZZ. Tetapi tepat pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi pada tubuh Chu Feng. Lapisan petir berwarna emas melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan saat dia sedang diselimuti oleh petir berwarna emas, aura Chu Feng juga naik dengan kasar saat dia memasuki level 4 dari ranah mendalam dari level ketiga dari ranah mendalam. Melihat aura Chu Feng. Dia masuk ke tingkat 4 dari ranah mendalam. Apa yang terjadi? Apakah Chu Feng juga menumbuhkan tinju 7 melukai Murdrous atau sesuatu? Mengapa kultivasinya yang baik tiba-tiba naik dan menembus ke tingkat berikutnya? Terlihat jelas. Ada beberapa petir berwarna emas di luar tubuh Chu Feng. Kultivasinya pasti meningkat karena kilat itu. Keterampilan bela diri yang indah. Keterampilan bela diri apa yang mungkin? Chu Feng mengaktifkan petir berwarna emas di darahnya. Kemampuan yang unik baginya secara keliru diakui sebagai keterampilan bela diri yang cantik dan kuat. Saat kilat keemasan dan bersinar membuat mereka mendesah karena terkejut, mereka juga tak ada habisnya mengagumi. Mereka merasa itu adalah keterampilan bela diri yang sangat menakjubkan. Keterampilan bela diri yang sangat kuat. Sebuah bela diri yang seharusnya tidak ada, namun bela diri itu ditangkap oleh Chu Feng. Kamu tahu beberapa hal. Sepertinya beberapa harta yang ditinggalkan oleh pendiri Azure Dragon masih ada di sekolah Azure Dragon kamu karena kamu telah mengungkapkan begitu banyak keterampilan bela diri yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertarung melawan aku setelah meningkatkan kultivasi kamu dengan 1 tingkat? Dugu Aoyun menatap Chu Feng dengan tatapan dingin. Apakah kamu pikir aku tidak bisa? Chu Feng ringan tersenyum dan bertanya dengan tidak setuju. HMPH. Tentu saja tidak bisa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tinju 7 melukai Murdrous aku hanya meningkatkan kultivasi aku? Jika kamu berpikir seperti itu, kamu terlalu meremehkannya. Tidak ada salahnya memberitahu kamu bahwa meskipun tinju Murdrous 7, injuring milik keterampilan bela diri peringkat 5, jika seseorang mahir di dalamnya, itu bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat 7. Emosi Dugu Aoyun jelas agak bersemangat. Ketika dia, yang bisa dengan mudah mengalahkan karakter tingkat kepala sekolah yang berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam, saat ini sedang ditekan ke negara ini oleh Chu Feng yang hanya berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam, keringat rasa malu benar-benar mengalir turun wajahnya dan dia tidak sabar untuk membunuh Chu Feng untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang jenius nomor 1 di Provinsi Azure. Yakin? Biarkan aku melihat apa yang disebut keterampilan bela diri peringkat 7. Kulit Chu Feng tidak berubah dan dia dengan penuh semangat tersenyum. Aku akan. Kemarahan Dugu Aoyun membara dan dia tidak berbicara lagi dengan kata-kata yang tidak berguna. Dia pertama kali melangkah maju dengan langkah besar dan membuang beberapa pukulan terus-menerus. Tinju yang berisi lapisan kekuatan mendalam tampaknya benar-benar biasa dan tidak ada yang aneh dengan mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan. Kekuatan itu terpancar keluar dan bahkan langit dan tanah bergetar, menyebabkan wajah para pengamat sekitarnya mengungkapkan rasa takut karena mereka sangat terkejut oleh kekuatan di dalam kepalan tangan. Lalu aku juga akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku,
Chu Feng akan memblokir keterampilan bela diri peringkat 7 MU. Chu Feng tidak menghindar atau menghindari dan dengan pikiran, kekuatan formasi roh yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya dan menjadi penghalang formasi roh besar di depannya. Seperti benteng, ia memblokir serangan di depan Chu Feng. Bum bum bum. Pada saat yang sama, tinju kekuatan Dugu Aoyun yang mendalam sudah bertabrakan dan tanpa henti menciptakan riak-riak mengerikan yang menyebar ke seluruh negeri. Bahkan tahap pertarungan yang tak tertandingi perusahaan memiliki kesulitan melawan kekuatan yang mengerikan. Lapisan demi lapisan, itu dihancurkan dan retak setelah retak muncul. Pada akhirnya, itu bahkan benar-benar runtuh. Tapi serangan mengerikan seperti itu hanya bisa berhenti di depan Chu Feng dan mereka tidak bisa mendekati Chu Feng lagi. Mereka semua dihentikan oleh formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Surga. Semua orang melihat. Chu Feng sebenarnya telah memblokir serangan Dugu Aoyun, dan dia benar-benar memblokir serangan yang menakutkan. Pada awalnya, semua orang terpana oleh serangan Dugu Aoyun. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Chu Feng tidak bisa terluka sedikit pun meskipun riak mengerikan yang tanpa henti meledak, ekspresi mereka yang sudah terpana langsung meningkat ke lapisan lain. Itu. Pada saat yang sama, Yan Yang Tian yang berdiri di atas panggung yang tinggi juga menyalakan matanya dan syok yang jarang ditemukan melonjak ke tatapannya. Betul. Itu formasi roh berwarna abu-abu. Chu Feng ini telah memahami kekuatan spiritualis dunia dengan jubah abu-abu dan kekuatan rohnya sama dengan yang aku rasakan sebelumnya. Dia harus menjadi spiritualis dunia yang mendeteksi kultivasimu di awal 100 School Gathering. Tepat pada saat itu, spiritualis dunia jubah kelabu di sebelah Yan Yang Tian berbicara dengan sangat heran. Apa? Jadi ini berarti bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abu-abu? Setelah mendengar kata-kata itu, belum lagi Yan Yang Tian, semua orang di panggung yang tinggi melebarkan mulut mereka ketika mereka terkejut dan wajah mereka penuh dengan ketidaknyamanan. Itu formasi roh berwarna abu-abu, Chu Feng telah meringkas formasi roh berwarna abu-abu. Dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Pada saat itu, tidak hanya orang-orang dari sekolah Lingyun menemukan kelainan Chu Feng, berbagai sekolah lain juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan dengan pandangan sekilas, mereka mengenali bahwa Chu Feng menampilkan formasi roh, dan itu bahkan sebuah formasi roh berwarna abu-abu. Chu Feng sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Chu Feng dia bukan hanya seorang jenius yang membudidayakan bela diri, dia bahkan seorang spiritualis dunia jubah abu-abu. Setelah berita itu tersebar, hampir semua orang di tempat kejadian sangat mengubah ekspresi mereka dan mereka benar-benar terpana dengan kemampuan Chu Feng. Spiritualis dunia jubah kelabu. Hanya dua karakter besar ini ada di seluruh provinsi Azur, namun pada saat itu, yang ketiga muncul hari ini. Itu bahkan seorang pemuda, seorang pembudidaya bela diri dengan bakat yang begitu menakutkan. Itu benar-benar menyebabkan semua orang terlalu terkejut. Setelah terkejut, mereka juga memikirkan orang lain. Itu adalah karakter misterius yang mengguncang Provinsi Azur sekitar setengah tahun yang lalu, Tuan Grey Jubah. Apakah Chu Feng terkait dengan Tuan Grey Jubah dengan cara apapun? Saat semua orang terus menebak, Chu Feng mengulurkan telapak tangannya dan meraih udara menuju Dugu Aoyun. Lapisan formasi roh yang mendominasi mulai muncul di sekitar Dugu Aoyun. Pada akhirnya, setelah mengelilinginya di dalamnya, mereka mulai memaksa jalan mereka ke arahnya. Ketika dia menghadapi situasi itu, Dugu Aoyun mulai menggunakan tinju 7 melukai Murdros dan dia ingin menghancurkan formasi roh itu. Namun, itu tidak berguna karena dia bahkan tidak bisa merusak formasi roh sedikit pun. Dia yang biasanya sombong dan liar tidak bisa menahan rasa takut. Chapter 290. Hancur menjadi peti daging. Dinding formasi roh berwarna abu-abu Chu Feng adalah pertahanan terkuat, tapi itu juga bisa sekaligus menjadi serangan paling sengit. Pada saat itu juga, ada 6 dinding formasi roh, dan mengikuti pikiran Chu Feng, dari atas, bawah, kiri, kanan, dan di mana-mana, itu memenjarakan Dugu Aoyun di dalamnya dan juga dengan cepat menyusut. Jika itu berlanjut dan jika Dugu Aoyun masih tidak dapat memecahkan dinding formasi roh, ia akan dikompresi menjadi genangan darah.
Saat dia berada dalam situasi itu, ekspresi Dugu Aoyun mengungkapkan rasa takut. Tapi tiba-tiba, di dalam matanya yang ketakutan, sentuhan resolusi melintas. Setelah itu, tubuh Dugu Aoyun mulai berubah. Kulitnya menjadi merah darah dan urat biru muncul. Kedua matanya menjadi sangat putih dan penampilannya tampak persis seperti binatang buas yang berjalan seperti manusia. Mengerikan dan menyeramkan. Yang paling penting adalah saat ia berubah, aura Dugu Aoyun naik sangat besar. Mengaum. Tiba-tiba, Dugu Aoyun membuka mulutnya dan tiba-tiba melolong ke langit. Suara seperti binatang buas keluar dari mulutnya dan itu mengguncang daerah itu sampai bergetar, dan itu menyebabkan banyak orang menutupi telinga mereka. Bagaimana itu bahkan suara yang dibuat oleh manusia? Itu hanyalah raungan yang bahkan tidak bisa dibuat oleh binatang buas, atau bahkan binatang buas yang mengerikan. Mengikuti suara raungan, lapisan riak tirani menyapu keluar dari tubuhnya dan itu menyebabkan formasi roh berwarna abu-abu Chu Feng runtuh dan hancur berkeping-keping. Aura ini. Apakah ini berarti bahwa Dugu Senior telah menumbuhkan tinju 7 melukai Murderous kelapisan ke-7? Pada saat itu, kulit para murid dari sekolah Lingyun tidak dapat membantu tetapi sangat berubah karena perubahan Dugu Aoyun menyebabkan mereka mengaitkannya ke lapisan tertinggi dari Fisting 7, Injuring Murderous. Aoyun sudah benar-benar mengolahnya sampai tahap ini? Itu adalah lapisan yang bahkan belum aku capai. Melihat Dugu Aoyun yang berubah dengan cepat, kebahagiaan gila dipenuhi oleh mata Yan Yang Tian. Meskipun tinju Murderous 7, Injuring hanya keterampilan bela diri peringkat 5, kesulitan budidaya sangat tinggi. Bahkan dia hanya mengolahnya ke lapisan ke-6, namun Dugu Aoyun telah mengolahnya ke lapisan ke-7. Itu berarti bahwa bakat Dugu Aoyun jauh di atas bakatnya. Ketika sekolah Lingyunnya memiliki penerus seperti dia, bagaimana mungkin dia tidak bahagia gila? Dengan bakat Aoyun, dia pasti bisa masuk ke ranah surga dalam waktu 5 tahun. Pada saat itu, sekolah Lingyunku tidak akan terbatas pada Provinsi Azur dan itu bisa berdiri di panggung yang luas dari 9 provinsi. Lord Skullhead, rebound dari Murderous 7, Injuring Fist sangat menakutkan dan karena Aoyun menggunakannya ke lapisan ke-7, aku khawatir, tapi dibandingkan dengan kegembiraan Yan Yang Tian, 12 pelindung sekolah Lingyun khawatir lebih tentang tubuh Dugu Aoyun. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Aoyun. Saat ini, yang terpenting adalah jangan sampai kalah. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, dia tidak dapat kehilangan, karena jika dia melakukannya, tidak akan ada yang tersisa. Spiritualis dunia jubah abu-abu berkata dengan suara rendah. Betul. Pertempuran ini harus dimenangkan. Karena Chu Feng begitu kejam pada usia ini dengan menetapkan penghancuran kultivasi mereka sebagai taruhan, aku yakin bahwa anak ini pastilah Tuan Grey Jubah yang memusnahkan keluarga Shangguan. Karena orang seperti dia telah tersinggung, sangat sulit untuk rekonsiliasi. Sebelum dia berkembang, dia harus dibunuh, dan menggunakan tangan Aoyun untuk membunuhnya adalah cara terbaik. Yan Yang Tian menatap Chu Feng karena ekspresinya tidak berubah sama sekali dan dia mengungkapkan niat membunuh dalam pandangannya karena Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Dalam seluruh generasi muda yang dia lihat, dia adalah yang paling menakutkan. Tidak hanya dari segi bakat kultivasi bela diri. Itu juga karena sifatnya yang tidak berperasaan dan keberaniannya untuk tidak takut ketika menghadapi bahaya. Hal-hal itu seharusnya tidak ada di usianya. Jadi, Yan Yang Tian terus mengingatkan dirinya jauh di dalam hatinya bahwa Chu Feng tidak bisa tetap hidup. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, tidak peduli metode apapun, ia harus dibunuh. Mengaum tepat pada saat itu, Dugu Aoyun dengan marah melolong lagi, dan setelah itu, dia melompat dan dengan eksplosif menembak ke arah Chu Feng. Semburan kekuatan yang kuat juga terbawa, dan saat ini dia sudah tak terhingga mendekati alam surga. Bum-bum-bum pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak berani bertemu kekuatan dengan kekuatan melawan Dugu Aoyun. Saat dia memadatkan formasi roh, dia menyerang dengan keterampilan bela diri. Namun, formasi roh yang awalnya sangat kokoh saat ini tidak dapat menghentikan jejak Dugu Aoyun. Dengan serangan biasa, dia bisa menghancurkan formasi roh yang diletakkan Chu Feng.
Juga, Du Aoyun juga tidak menghindari serangan Chu Feng yang dikirim. Dia langsung menuju mereka dan dia secara tak terduga menggunakan tubuh fisiknya sendiri untuk memblokir satu serangan kuat setelah yang lain dari Chu Feng. Bahkan langkah kakinya tidak melambat sama sekali. Itu tidak berguna. Keadaan Aoyun saat ini menyebabkan dia hampir tak terkalahkan dalam ranah mendalam. Tubuhnya adalah senjata paling menakutkan. Itu tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Bahkan aku perlu membuang sedikit usaha jika aku ingin menyakiti Aoyun yang berada dalam kondisi saat ini, apalagi seorang bocah seperti Chu Feng yang hanya berada di tingkat keempat dari ranah mendalam. Melihat bahwa serangan Chu Feng dikirim tidak memiliki efek, Yan Yangtian dan atasan dari sekolah Lingyun semua dengan dingin tersenyum dan merasa bahwa Chu Feng melakukan tindakan yang tidak berguna. Pada kenyataannya, Du Aoyun saat ini memang ganas secara tidak normal. Bagaimana dia terlihat seperti manusia? Ketika dia berlari, keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah, seolah-olah dia adalah binatang buas berbentuk manusia. Dengan lolongan yang menusuk telinga dan haus darah yang menakutkan, dia memaksa jalan menuju Chu Feng. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Du Aoyun memperkuat tubuh fisiknya ke keadaan ini, jadi sepertinya aku hanya bisa menggunakannya. Melihat serangannya sendiri tidak berguna, Chu Feng tidak repot-repot menghindar lagi. Dia berdiri di tempatnya dan diam-diam menunggu kedatangan Du Aoyun. Mengapa Chu Feng tidak bergerak? Apakah dia sudah menyerah? Tapi tindakan Chu Feng menyebabkan orang lain sangat terkejut. Bahkan Yan Yangtian sedikit mengerutkan kening karena dia tidak tahu mengapa Chu Feng menyebabkan ketegangan itu. Sama seperti Du Aoyun melompat maju dan akan mengisi di depan Chu Feng tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraung keras, teknik pembantaian harimau putih. Ledakan. Segera setelah macan putih muncul, itu mengeluarkan kekuatan yang tidak bisa dipertahankan. Cakar harimau yang terkondensasi oleh gas menyambar Du Aoyun yang menyerangnya lebih dulu. Seperti seekor kucing yang menangkap tikus, ia menangkap Du Aoyun di udara. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat menyingkirkan cakar besar harimau putih. Lihat, apa itu? Cakar harimau berwarna putih itu hidup dan seperti manusia. Garis-garis berwarna hitam. Bulu berwarna putih. Itu benar-benar cakar harimau putih yang nyata, besar, dan besar. Yang paling penting adalah bahwa itu benar-benar mampu meraih Du Aoyun yang begitu kuat di telapak tangannya, menyebabkannya tidak dapat melarikan diri. Itu benar-benar membuat orang kaget tak tertandingi. Mereka tidak bisa membayangkan keterampilan bela diri apa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Itu tidak berguna. Bahkan jika keterampilan bela dirinya lebih kuat, itu tidak akan dapat membahayakan Du senior sedikit pun. Apa yang Du senior gunakan saat ini adalah lapisan ketujuh dari tinju 7 terluka Murderous. Du senior saat ini tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menyakitinya dan hanya dia yang bisa menyakiti orang lain. Chu Feng, kamu tidak perlu berjuang lagi karena hari ini, kamu pasti akan dikalahkan. Tepat pada saat itu, para murid dari sekolah Lingyun mulai berteriak dengan percaya diri. Setelah mendengar kata-kata mereka, Chu Feng hanya mencibir dan tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar. Cakar besar berwarna putih yang menahan Du Aoyun tiba-tiba turun. Pada akhirnya, dengan ledakan, itu menghantam Du Aoyun ke tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan lubang besar muncul di bumi. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar lebih dari 1000 meter dan bahkan meluas ke lokasi pengamat, menyebabkan beberapa kursi mereka runtuh. Ketika Chu Feng secara bertahap menarik telapak tangannya, ketika debu yang mengalir ke langit berangsur-angsur menghilang, orang-orang terkejut ketika mereka menemukan bahwa Du Aoyun yang dikatakan tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan oleh murid-murid sekolah Lingyun secara paksa ditumbuk menjadi peti daging. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.